Dongeng sendiri sebenarnya merupakan suatu seni untuk menyampaikan cerita, baik secara lisan maupun yang berasal dari buku, dengan cara yang menarik. Dongeng itu juga punya banyak manfaat loh. Misalnya, untuk meningkatkan kemampuan kosakata anak, pemahaman moral, dia berinteraksi dan meningkatkan bonding dengan ibunya, dengan ayahnya, quality time. Untuk meningkatkan kemampuan kognitif itu juga bisa, tapi biasanya yang lebih ditekankan kalau di dongeng adalah kemampuan untuk kita bisa menyampaikan moral of story, cerita di pesan di balik cerita yang kita sampaikan itu dengan cara yang menarik. Kali ini saya akan membagikan 5 buah tips mengenai cara-cara mendongeng. Yang pertama itu adalah pilih cerita atau dongeng yang sesuai dengan usia dan minat anak. Jadi setiap anak itu umumnya punya ketertarikannya masing-masing. Ada anak yang memang suka di tipe-tipe yang princess, pangeran. Ada yang kalau saya sendiri, waktu kecil bahkan sampai sekarang itu lebih suka dongeng-dongeng binatang. Jadi kayak dongeng si kancil dan buaya, dongeng kancil dan kerbau, atau dongeng-dongeng binatang lain kayaknya selalu seru gitu untuk didengarkan. Jadi sebelum mendongeng kita perlu tahu nih, kira-kira genrenya apa sih yang anak-anak suka. Lalu penting juga untuk memilih selain tema adalah usia. Misalnya untuk anak-anak yang lebih kecil disarankan untuk dongeng-dongeng yang alurnya lebih sederhana, tidak terlalu kompleks. Jadi begitu ada konflik, lalu ada penyelesaian, misalnya happy ending seperti itu. Jadi alurnya lebih singkat. Kalaupun dari buku ya pilih buku-buku yang memang lebih banyak gambarnya daripada tulisannya. Setelah itu kita juga bisa mengeksplorasi lebih. Jadi kita tambahin sesuatu. Jadi supaya dongeng itu lebih seru. Yang kedua adalah adanya interaksi antara pembaca dongeng dan pendengar, antara ibu dan anak biasanya. Jadi agar dongeng lebih semakin seru, ibu dapat mengajak anak untuk bertanya jawab atau berdiskusi. Ini juga bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan. Kira-kira apa sih yang anak tangkap dari cerita itu? Jadi pesannya kalau bisa disarankan orang tua yang memancing jawaban seperti itu. Jadi bukan langsung dikasih tahu, misalnya kayak kamu nggak boleh mencuri ya seperti si kancil, yang langsung kita yang direct memberikan instruksi, tapi kita minta anak supaya dia jawab kira-kira apa sih perasaan dia saat kancil mencuri misalnya, atau apa perasaan dia saat gadis korek api bersedih, misalnya kalau tentang gadis korek api. Jadi kita lebih mengeksplorasi tentang pemahaman anak, sampai sejauh mana sih. Lalu upayakan adanya kedekatan, adanya kontak mata, sehingga memang quality time, bondingnya itu juga terbentuk antara orang tua dan anak. Selanjutnya, yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi itu menurut saya adalah salah satu nyawa dari dongeng itu sendiri. Jadi ekspresi kita itu akan membuat dongeng menjadi lebih hidup. Suara, mimik muka, gestur bahasa tubuh, itu juga bisa kita manfaatkan sehingga dongeng itu menjadi lebih hidup. Kita juga perlu untuk menguasai cerita. Jadi diharapkan orang tua sebelum benar-benar cerita sama anak, dongeng sama anak, persiapkan diri dulu, lalu kuasai ceritanya agar tujuannya salah satunya agar menguasai karakter-karakter yang diperankan. Jadi lebih menjiwai. Karena kan saat kita mendongeng, kurang lebih kita menceritakan tentang karakter tertentu dalam dongeng tersebut. Selanjutnya ada menggunakan media pendukung. Bisa dari yang murah meriah sampai yang agak mahal, tergantung kos, itu bisa disesuaikan. Dari tadi saya pegang beberapa media nih. Nih, ini salah satu media yang bisa digunakan.
ini cost-nya murah karena dan karakternya bisa macam-macam. Karena modalnya hanya kita print gambar dari internet, lalu kita gunting dan belakangnya itu kita kasih stick es krim seperti ini. Jadi modelnya kayak wayang gitu. Dan anak-anak tetap suka sama cerita-cerita yang seperti ini. Kelebihannya adalah saat kita pakai media wayang seperti ini karakternya bisa lebih bervariasi dan biaya yang dikeluarkan juga lebih murah. Lalu misalnya juga bisa pakai papet. Di tangan saya udah pegang beberapa papet gitu ya. Ini ada papet apa ini ya? Dino. Ada papet dino. Lalu ada singa. Ada singa di sini. Terus ada bebek gitu. Jadi papet-papet seperti ini itu juga bisa digunakan atau menggunakan buku. Jadi buku juga kalau misalnya memang belum pede nih rasanya kalau cerita sendiri secara lisan, ya pakai buku nggak apa-apa. Tapi kita menggunakan buku itu juga sebagai media interaksi. Misalnya kita tanya jawab, apa sih yang kamu lihat dalam buku itu? Oh, kelinci ya. Kelincinya ada berapa? Oh, kelincinya warnanya apa? Seperti itu. Jadi ada media pendukung yang menghidupkan suasana. Selanjutnya, kita juga bisa memilih waktu dan tempat mendongeng. Waktu dan tempat maksudnya adalah biasanya anak-anak itu masing-masing anak punya preferensi waktunya sendiri. Ada anak yang mau didongengin siang, mau didongengin malam, kayaknya happy-happy aja ya. Yang penting pokoknya denger dongeng, selalu happy gitu. Tapi ada anak juga yang ngerasa, aku lebih suka malam deh, karena siangnya aku mau main. Udah mama jangan ganggu, papa jangan ganggu, aku mau main dulu. Jadi aku maunya nanti aja pas mau tidur malam, baru mama papa ceritain gitu, mama papa dongengin. Atau kalau misalnya siang, dipilih waktu-waktu memang anaknya sedang tidak beraktivitas, sedang tidak main, mengisi waktu luang, kita juga bisa dan kita bisa tawarkan. Tergantung balik lagi preferensinya anak. Itu. Dengan harapan mendongeng juga menjadi satu pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Bayangkan kalau seorang anak lagi main, lari sama teman-temannya gitu, sama saudaranya, tiba-tiba dipanggil, Nak, sini, mau mama dongengin nggak? Harus konflik ya. Aduh, mau dengerin mama dongeng atau mau main ya? Seperti itu. Jadi pemilihan waktu yang tepat juga itu akan berpengaruh terhadap dongeng. Tapi sebenarnya kalau untuk perkembangan kognitifnya gitu Bu, atau perkembangan psikologisnya dia, atau sebenarnya itu lebih efektif kalau dongeng itu kapan sih sebenarnya? Pas lagi siang kah atau memang malam masih efektif? Dongeng sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan story ya, pesan di balik cerita. Jadi ya diharapkan anaknya sudah lebih tenang, anaknya sudah lebih rileks, seperti itu. Jadi mau siang, mau malam itu oke. Tapi kalau misalnya orang tua mau menyisipkan di balik moral pesan ceritanya, orang tua juga mau menyisipkan faktor kognitifnya, membumbui dengan pertanyaan-pertanyaan yang menstimulasi perkembangan kognitifnya, misalnya kayak penjumlahan, pengurangan dengan cara yang menarik, itu juga boleh. Kalau untuk stimulasi kognitif itu disarankan siang. Agar kita juga selain bercerita, selain mendongeng, kita juga bisa combine sama aktivitas-aktivitas lainnya. Misalnya seperti kita memberikan worksheet. Oh, tadi cerita tentang 3 kelinci, tiba-tiba Mama pegang worksheet 3 kelinci dan minta anak warnai seperti itu. Jadi kan dia belajar, tapi dia tetap dengan cara yang fun, tetap dengan cara yang seru. Jadi balik lagi ke tujuannya dan preferensi tiap-tiap anak. Kalau untuk anak berkebutuhan khusus sendiri tuh Bu, mendongeng ini ada trik khusus kah? Kalau memang orang tua yang memilih mau dongengin anaknya, saya tanya dulu ke orang tua. Ibu atau bapak memang suka dongeng tidak gitu. Memang punya pengalaman tertarik sama dongeng atau enggak, atau baru mau mulai. Karena itu juga kan akan mempengaruhi bagaimana pembawaannya. Saya juga akan memberikan tips mengenai media pendukung. Kalau anak dengan kebutuhan khusus, terutama dengan problem atensi atau fokus,
itu media pendukung sangat disarankan, dibutuhkan. Nggak harus puppet, pakai yang tadi yang pakai stick es krim itu aja, yang ini itu juga udah sangat membantu. Ini biasanya juga senjata saya waktu praktek. Kita cerita pakai model seperti ini, itu anak-anak sudah lebih bisa mengkonkretkan apa sih yang diceritakan sama Miss Susan misalnya. Oh, dia cerita beruang. Oh, beruang itu seperti apa ya? Kadang kalau anak kebutuhan khusus nggak selalu tahu, oh beruang itu bentuknya begini loh. Kadang yang kita bilang beruang belum tentu bentuknya beruang seperti itu. Jadi adanya alat peraga itu sangat membantu. Lalu dari segi cerita, kalau memang anak dengan kebutuhan khusus, dengan problem bahasa, atensi, itu juga sebisa mungkin kita berusaha supaya ceritanya dipersingkat, tapi tetap meaningful. Jadi nggak pakai bahasa-bahasa yang terlalu baku, yang misalnya ada misalnya cerita kuda itu mengibas-ngibaskan ekornya. Itu agak susah ya kosakatanya, mengibas-ngibaskan itu apa ya? Jadi kita bisa ganti mungkin padanan katanya kayak kuda itu menggoyangkan ekornya ke kanan dan ke kiri. Jadi pemilihan kosakata itu juga berpengaruh buat anak kebutuhan khusus. Juga alur cerita. Alur ceritanya kalau bisa ya sederhana, karena kan atensi mereka pendek. Jadi kalau bisa ya 5 menit selesai, 10 menit selesai. Kita nggak berharap dia ya duduk lama setengah jam gitu dengerin Miss-nya cerita, ya bosan seperti itu. Kadang-kadang kita juga bisa pakai media sosial juga tuh, karena ada beberapa account yang mereka open tuh untuk sharing dongeng gitu ya. Itu juga nggak apa-apa ya, kita boleh gunakan juga untuk kita sharing ya. Buat referensi cerita, jadi sehingga ceritanya lebih variatif. Ada tipe-tipe anak yang kalau memang sudah suka satu cerita, itu dia dengan senang hati diulang-ulang. Bahkan dia senang dia bisa tahu part selanjutnya. Jadi dia menceritakan, itu jadi satu kebanggaan buat anak. Jadi selama anaknya belum bosen, ya udah kita bisa pakai cerita itu. Tapi kalau anaknya bilang, Miss ganti dong, ya udah kita cari referensi lain. Tipsnya untuk mungkin orang tua yang sibuk, itu dongeng juga nggak harus selalu yang ya udah harus misalnya mau tidur malam, terus udah gitu suasananya dibuat semendukung mungkin. Kalau bisa ya bagus, kalau memang nggak bisa nggak apa-apa. Kita mungkin bisa sambil, mungkin mami-mami yang jemput anak pulang sekolah, sambil nyetir, sambil ngobrol sama anak, sambil cerita. Misalnya kayak dongeng-dongeng masa kecil yang diulang-ulang sama kakek nenek, itu seperti apa kita bisa ceritain sama anak-anak kita. Waktunya kan biasanya perjalanan dari rumah ke sekolah kan nggak terlalu lama, kalau memang dekat ya 15 menit itu juga cukup. Sekedar supaya anak ya meningkatkan bondingnya tadi, tujuan utamanya kan seperti itu. Orang tua boleh juga gunakan mendongeng itu sebagai sarana untuk membantu anak mengekspresikan emosi, menceritakan hari ini gitu. Kadang-kadang kan nggak semua anak ya Bu ya, gampang untuk kita tanya. Jadi hari ini kamu tadi ngapain aja gitu ya, teman kamu tadi ngapain aja sama kamu, misalkan gitu. Kadang-kadang untuk ngorek masalah dari anak, apalagi yang masih kecil ya, itu kan susah ya. Nah, kadang-kadang dari dongeng ini kita bisa bantu dia untuk menceritakan dia merasa apa, dia berpikir apa juga ya dari cerita-cerita itu ya. Nah, terkait itu saya juga mau sharing pengalaman praktek nih. Waktu itu pernah ketemu satu anak, umurnya 6 atau 7 tahun, saya agak lupa. Dia berkebutuhan khusus dengan autisme. Masalahnya adalah kesulitan untuk mengekspresikan emosi. Tapi di sisi lain dia juga suka karakter Marsha Edwards. Jadi saya mulailah mendekatkan diri dengan dia, membangun hubungan melalui dongeng. Dongengnya pakai karakternya beruang, diganti-ganti, kadang pakai ini, kadang pakai puppet. Nah, di sisi lain saya juga punya Bearcat namanya. Jadi kartu itu emang kebetulan bentuknya beruang, ada beberapa kartu yang isi tentang emosi. Jadi saya tuh
misalnya saya minta dia tunjuk, oh Mm-mm. tadi misalnya waktu beruang ketemu Marsha itu beruang rasanya seperti apa ya? Oh, Iya, coba mana ya kalau gambar beruang senang. Jadi di situ juga ada kartunya sebagai media pendukung. Itu untuk mengenalkan ekspresi emosi. Oh, dia tahu. Oh, senang itu seperti apa. Atau kita Mm-mm. minta peragakan. Kita ajak dia untuk memperagakan misalnya, coba beruang senang giginya mana ya? Senyumnya mana ya? Iya, Coba-coba kalau sedih gimana ya mukanya? Seperti itu. Untuk pemula Mm-mm. yang baru mau kira-kira mau coba nih, anak saya kira-kira akan tertarik nggak kalau didongengin? Itu Mm-mm. juga umumnya sebenarnya dongeng adalah cerita yang fiktif, cerita yang Betul. hayalan. Tapi kalau untuk Mm-mm. pemula mungkin sulit gitu. Kalau kalau misalnya harus menghayal, bercerita, pakai buku-buku yang sudah ada. Misalnya Betul. cari buku-buku yang kurang lebih sedikit kata-katanya untuk anak-anak yang lebih kecil. Jadi Mm-mm. lebih banyak gambarnya dan kita bisa eksplorasi di sini. Kita yang lebih bisa menceritakan. Oh, wah ada penguin. Penguinnya warna apa ya? Wah, penguinnya kelihatan senang tuh. Jadi lebih ke bagaimana kita bisa membawa anak sehingga dia memang benar-benar menikmati momen-momen kebersamaan saat dongeng. Betul. Jadi bisa pakai buku, bisa pakai puppet, puppet doll gitu ya, bisa juga pakai stick yang dengan kayak wayang tadi ya, yang Bu Susah sempat bilang singgung wayang. Bisa juga sekarang ada beberapa itu yang kayak bentuknya kayak slideshow gitu loh Bu. Jadi kayak kamera apa kayak senter kecil gitu, nanti ada Oh iya, gambar-gambarnya bisa dipantulkan ke dinding bisa ya. Itu dipantulkan juga ke anak-anak seneng plafon banget tuh. biasanya. Iya, ke plafon, betul. Dipantulkan ke plafon, jadi gambarnya udah gede gitu kan. Dari situ kita baru ngarang tuh. Kalau misalnya juga, ini pengalaman saya waktu kecil ini juga kadang-kadang terkait dongeng adalah kita bisa pakai saat mati lampu. Dulu kan kalau mati lampu Nah, pasti bosan betul. ya, Iya. gitu. Ngapain sih? Kira-kira aktivitasnya biasanya anak agak cranky saat mati lampu. Betul. Nah, orang tua saya itu cukup kreatif. Jadi dia bentuklah pakai tangan bayangan Mm-mm. dinding gitu ya, dibentuk serigala lah, dibentuk anjing. Cerita aja, ya ceritanya kadang-kadang memang nggak harus presisi gitu ya, dari awal sampai akhir. Tapi di situ anak juga jadi menghilangkan kejenuhannya. Jadi dia nggak inget lagi sama mati lampu, tiba-tiba nyala aja. Nah, kalau Mm-mm. misalnya memang lagi nggak mati lampu kan kita bisa buat tuh. Jadi kita redupin lampunya, lalu kita misalnya pakai tangan, bentuk-bentuk karakter, itu juga menarik buat anak-anak. Betul. Jadi sebenarnya sekreatif mungkin ya, kita bisa pakai media apapun ya, gitu ya, untuk menghibur anak dalam hal mendongeng ini gitu, karena memang manfaatnya sangat banyak sekali. Dengan berbagai macam alat bantu boleh gitu ya, kalau misalkan mau ganti-gantian, misalkan ayah ibunya mau ganti-gantian buat ngedongeng sih nggak apa-apa juga. Kadang-kadang kan berbeda perspektif antara ayah dan ibu gitu kan, jadi bisa lebih kaya gitu hasil cerita orang tuanya gitu buat si anaknya gitu. Bu Susan sendiri ada tips lagi nggak nih Bu buat para parents di sini yang mau ngedongeng anaknya, tapi kadang-kadang kan beberapa anak ada yang susah untuk disuruh duduk diem gitu. Maksudnya nih kadang-kadang pas sudah mau tidur pun masih aja kemana-mana gitu. Ya, untuk menarik atensi anak itu saya pakai media pendukung misalnya papet atau pakai buku. Itu biasanya saat anak-anak lihat udah otomatis tuh. Oh, Miss kayaknya bawa sesuatu yang seru nih. Dia udah Hmm, otomatis duduk. Tapi kita bisa lihat lagi. Kalau memang anaknya belum pernah misalnya di rumah didongengin sama sekali suatu pengalaman yang baru. Mungkin kita juga bisa masuk ke dunia anak, membangun bonding, menyampaikan pesan di balik cerita. Itu bukan cuma melalui dongeng. Itu bisa pakai media-media lain yang sesuai sama karakter masing-masing anak. Misalnya ada anak-anak yang memang suka musik, ada anak-anak kinestetik yang suka bergerak, menggoyangkan badannya. Kita bisa ajak, yuk dancing yuk sama mami, sama papi. Nah, dance itu bisa dancing bareng-bareng. Lalu ada anak yang suka uh,
dia yang jadi pencerita. Jadi kita yang nonton. Supaya kan melatih kepercayaan diri dia, lalu kemampuan pemahaman cerita, kosakatanya sudah sampai sejauh mana, dan media-media lain yang kira-kira sesuai. Kalau memang anaknya memang kurang tertarik di dongeng, kita mungkin bisa pakai mengeksplorasi media-media lain. Jadi nggak harus dipaksakan ya harus dongeng gitu. Dongeng ya memang banyak manfaat dari dongeng, tapi dongeng itu bukan media satu-satunya, the one and only. Gitu. Jadi sebenarnya dongeng ini adalah salah satu hal yang bisa membantu orang tua dan anak saling dekat secara emosional, tapi juga di sisi lain memberikan para anak-anak ini membantu menstimulasi kognitifnya mereka juga. Nah, Bu Susan memberikan 5 tips nih yang paling utama, tapi bisa dikreasikan lagi sama para orang tua di sini. Nah, yang pertama nih, pilih dulu nih temanya mau apa gitu ya, sesuai sama minatnya dia. Anaknya suka apa? Suka binatang kah? Suka tentang fiksi kah gitu ya, misalkan dongeng-dongeng princess gitu, atau dongeng-dongeng fiksi lainnya yang tentang petualangan gitu ya, boleh, tergantung sama si anaknya masing-masing sukanya yang mana. Pilih dulu temanya, disesuaikan sama kesukaannya si anak sendiri. Nah, kemudian kedua, interaksinya. Jadi pas waktu mendongeng ini interaksinya kan ada ya antara orang tua dan anak. Nah, interaksinya ini memang penting. Jadi nanti kalau memang bisa sambil mendongeng ini ada interaksi juga. Jadi sistemnya nggak kayak kita lagi ngajar gini ya, jadi satu arah gitu, tapi lebih baik untuk dua arah gitu ya. Jadi si mamahnya ngedongeng, anaknya mau nimpalin ya boleh gitu ya, anaknya mau kasih feedback juga boleh, mau sambil ngobrol juga boleh-boleh aja gitu ya, di open gitu untuk itu. Nah, kemudian yang ketiga, ekspresi nih. Jadi pada saat lagi memberikan dongeng, menceritakan sama si anak itu tentang dongeng-dongeng itu, ekspresinya juga jangan lupa gitu ya. Jadi jangan pret-pret banget juga. Jadi misalkan pas lagi menceritakan si beruangnya lagi marah gitu ya, mukanya jangan biasa aja ya. Mungkin kita perlu belajar acting-acting sedikit lah ya, supaya dongengnya lebih menarik gitu ya Bu Susan ya. Yang keempat, medianya. Jadi kalau misalkan memang ada beberapa orang tua yang sulit untuk hanya sekedar bercerita secara verbal gitu ya, tanpa media alat bantu apapun, kita bisa pakai alat bantu. Tadi di awal-awal Bu Susan udah sempat memperlihatkan berbagai macam alatnya nih. Nanti mungkin bisa sambil diperlihatkan lagi nih ya, ada wayang-wayangan gitu ya, dari stick es krim besar yang dilaminating, ditempelin gitu ya. Jadi bentuknya kayak wayang gitu, wayang sederhana, bisa digunakan untuk bercerita, ceritakan dongeng sama anak. Atau kemungkinan juga bisa menggunakan boneka atau menggunakan papet, jadi boneka yang bisa dimasukin tangan untuk diomongin gitu ya. Atau bisa juga sekarang zaman udah makin canggih, bisa bercerita pakai kayak senter gitu, kayak senter tapi dijadikan proyektor, memproyeksikan gambar ke dinding ataupun ke plafon gitu ya, supaya pas lagi bercerita ada gambar yang bermain juga di situ. Jadi anak-anak lebih suka karena biasanya warnanya cerah dan berbagai macam warna, berwarna-warni gitu. Nah, kemudian yang kelima itu waktunya memang mesti tepat. Jadi artinya pilih memang waktunya, tadi kalau Bu Susan sempat singgung, bisa malam, bisa siang, tapi mungkin kalau lebih efektif, kalau tujuannya kita untuk melatih dia punya hafalan misalkan, atau melatih kemampuan kognitifnya dia yang lain, yang lebih kompleks, lebih baik mungkin dilakukan pada saat siang hari, karena kan aktivitasnya mungkin akan lebih banyak gitu ya. Sedangkan kalau malam hari itu kan waktu istirahat, jadi mungkin dongengnya bisa yang lebih santai. Jadi pilih waktunya itu sesuai dengan kemauannya si anak. Ketersediaan waktu orang tua juga penting. Jadi jangan sampai pas lagi ngedongeng sampai orang tuanya juga bad mood gitu kan, karena nggak lagi nggak pengen ngedongeng gitu. Jadi siapin mood juga, mungkin yang tips yang keenam ya Bu Susan ya, tambahin moodnya orang tua juga mesti oke gitu pas lagi ngedongeng gitu. Nah, kemudian nih, ini ada pertanyaan nih dari Ibu Dian. Bu Susan, zaman sekarang anak-anak lebih suka nonton dongeng virtual karena warna-warninya menarik, ilustrasinya juga menarik ya. Waktunya bisa kapan saja, di mana saja anak mau katanya. Jadi itu sebenarnya bisa balik lagi preferensi masing-masing anak. Ada plus minus karena kalau dongeng virtual mungkin ada beberapa anak yang lebih tertarik seperti itu. Tapi kan kalau di virtual dia akan miss interaksi. Betul. Tidak ada
kurang ada interaksinya. Jadi bersifat satu arah. Nah, mungkin orang tua bisa menawarkan itu saat kita mendongeng. Jadi kita bisa mengisi kekosongan itu. Misalnya dia lagi suka nih sama dongeng virtual tentang singa dan gajah atau dongeng-dongeng lain. Lalu kita bisa minta dia ceritakan, "Dek, tadi kamu denger dongeng apa ya?" "Oh, tadi mama belum denger loh, coba-coba ceritain," gitu. Jadi kita yang memposisikan diri sebagai penonton, lalu kita minta anak dongengin kita, itu biasanya anak juga akan bersedia. Dan di sisi lain dia juga akan dapat interaksinya, akan dapat quality time-nya bersama orang tua. Menarik gitu, karena bisa saling melengkapi. Betul. Jadi memang jangan takut juga kalau memang sukanya sama dongeng virtual, ya nggak apa-apa. Dia misalkan dia mau nonton dongeng-dongeng yang ada, memang sangat menarik banget. Anak saya pun juga suka nontonin dongeng virtual yang ada di YouTube gitu ya. Apalagi kadang-kadang sekarang ada beberapa aplikasi itu, kalau misalkan untuk dongeng yang bertemakan khusus untuk ada ajaran agamanya juga ya, sesuai dengan agama masing-masing itu juga ada. Tapi nggak apa-apa, setelah dia nonton, nah baru kita ngobrol. Jadi esensi dari dongengnya itu dan interaksinya tetap nggak bakalan hilang gitu. Boleh? Nah, jadi waktu awal-awal dongeng, itu salah satu kesulitan yang saya alami adalah mengubah karakter suara. Mungkin bukan cuma saya aja, cuma ada orang tua yang ngerasa, "Aduh, kok saya kurang menarik ya, kurang pede kalau mendongeng. Apalagi saya nggak bisa ubah-ubah suara nih, masih sulit. Ya. Suara 1, suara 2, 3, 4, 5 gitu kan. Yang ada malah ketuker. Ntar si kelinci jadi suara beruang jadi suara kodok seperti itu." Nah, jadi jangan khawatir bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, sahabat Meliora sekalian. Untuk masalah seperti itu kita juga nggak harus selalu bisa mengubah-ubah suara. Ya, kalau memang kita diberkati dengan kemampuan untuk mengubah suara, itu oke. Tapi kalau memang kita masih kesulitan, itu nggak apa-apa. Jadi kita fokus pada ceritanya. Lebih ke ceritanya, ke gesturnya. Jadi ada hal-hal lain yang bisa kita kuatkan. Dibandingkan kita lebih ke teknisnya. Karena kalau misalnya kita justru pusing dengan, "Duh, gimana ya ngubah suara 1, ngubah suara 2 seperti itu," ya itu akan membuat interaksi sama anak nggak natural. Iya, memang. Nah, ini permintaan nih, request nih dari Budian nih, praktek dongeng dong Bu Susan. "Halo, nama saya Dino. Siapa namanya?" "Dino. Nah, hobi saya itu makan. Makan daging, makan sayur. Tapi kalau makan sayur biasanya sedikit aja. Ya, cuma icip-icip aja gitu loh. Saya tuh lebih suka daging. Soalnya enak. Terus bisa bikin tulang saya kuat. Lihat tuh, gigi saya tajam-tajam loh. Wah. Kok jadi lapar ya sore-sore ngomongin makanan. Kalau makan, biasanya mama juga minta aku makan buah. Tapi aku nggak suka makan buah. Aku lebih suka makan permen. Enak, rasanya manis. Aku baru bangun tidur. Tadi suara siapa ya? Berisik, ganggu aku tidur aja. Tadi mana ya asal suaranya? Oh, itu dia. Itu si Dino. Hai Dino. Hai beruang.
apa kabar? Aku baru melihatmu hari ini. Kemana saja kamu? Oh, aku baru tidur panjang banget. Tiba-tiba aku bangun. Gara-gara denger suara kamu tuh. Ih, suaranya berisik. Jadi aku bangun. Kamu kok tidur mulu ya beruang? Kamu hobi ya tidur? Iya, itu salah satu hobiku. Aku bisa tidur panjang banget apalagi saat musim dingin, saat musim salju. Oh, begitu. Kalau aku hobinya makan. Oh, kalau itu mah aku juga tahu. Kamu emang suka makan apa sih, Dino? Aku suka makan daging. Oh, kalau aku juga suka makan daging. Tapi mama bilang aku juga harus makan sayur. Supaya tubuhku kuat, tubuhku sehat. Lihat nih, aku gemuk kan? Aku sehat. Karena aku suka semua makanan. Aku suka makan sayur, aku suka makan daging, aku suka makan buah. Pokoknya semuanya itu enak. Pokoknya semuanya aku makan. Mamaku jago masak loh. Wah, bener. Mama kamu jago masak, beruang. Wah, nanti kapan-kapan aku boleh dong ikut ke rumah kamu. Aku mau numpang makan. Boleh nggak ya? Oh, boleh. Tentu saja dengan senang hati. Kamu boleh numpang makan di rumah aku. Nah, kurang lebih gitu ya. Iya, itu jadi bisa nanti bantu anak juga supaya bisa makan macem-macem. Nah, Iya, sisi menarik mungkin saya tambahin sedikit sih. Sisi boleh. menarik dari dongeng adalah seperti yang tadi Bu Tasya langsung tangkep. Saya belum ngomong apa-apa. Saya belum bilang, jadi anak-anak, apa ya yang kita tangkep dari cerita hari ini, tiba-tiba langsung Bu Tasya bilang, iya, supaya anaknya bisa makan macem-macem. Coba dibandingin antara ngedongeng, tadi pakai cara yang mendongeng, atau pakai cara yang kita bilang, nak, ayo sih kamu makan sayur. Sayur tuh sehat loh, sayur itu bermanfaat loh. Itu biasanya akan ya maksudnya sepintas lalu didengar sama anak. Beda kalau kita pakai media mendongeng. Betul. Misalnya kebetulan tadi saya ambil karakter kelinci ya, sebenarnya ada sih kelinci. Iya. Itu kita bisa bilang, tuh kelinci sehat loh. Kelinci tuh nggak pakai kacamata misalnya. Karena kelinci tuh suka makan sayur, suka makan buah. Misalnya seperti itu. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan juga untuk menanamkan hal-hal baik dibandingkan kita menasehati yang karena cuma bisa sepintas lalu. Betul. Iya, jadi itu salah satu cara lagi untuk berkomunikasi sama anak dengan cara yang lebih menarik juga berarti ya Bu Susan ya. Apalagi Iya. anak-anak kecil biasanya akan terpengaruh ya. Oh iya, lebih cepat masuk. Ini aku juga suka. Wah, enak langsung ya, semua sayur, semua daging. Betul. Bu Susan, terima kasih atas waktunya sudah mau sharing sama kita hari ini ya. Nanti sharing-sharing lagi ya Bu ya, jangan bosan ya. Terima kasih Bu Tasya, terima kasih juga buat sahabat Meliora yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dan nonton saya hari ini. Salam Meliora. Salam Meliora, sampai jumpa.